alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan video ini. Kita awali dengan membaca bismillah. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman saya akan berguna bagi dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pengertian iman sendiri secara istilah yaitu iman adalah mempercayai di dalam kita sesuatu yang lalu dipercayakan di dalam hati kita, lalu diutarakan melalui lisan. Kita tidak lupa apa yang sudah kita tanamkan dalam kepercayaan dalam hati kita dan kita ucapkan secara lisan tersebut kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu apakah ada hubungan antara etos kerja dengan iman? Ya, tentunya ada. Ketika kita bekerja, tentunya kita kembali lagi dengan definisi iman tadi, yaitu mempercayai dalam hati, lalu diucapkan secara lisan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita sudah melakukan sesuatu dalam pekerjaan kita, maka kita meyakinkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lakukan apa yang sudah kita lakukan itu insya Allah bermanfaat dan menghasilkan suatu keuntungan bagi kita sendiri serta orang banyak dan sekitarnya. Cabang-cabang dari iman yang pertama yaitu keyakinan dan niat. Apa saja sih yang termasuk dalam cabang dari iman, keyakinan, dan niat? Yang paling dasar adalah mencintai Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Hendaklah kita selalu mentaati peraturannya, selalu membenci apa yang dibencinya, selalu menyukai apa yang disukainya, dan selalu meyakininya. Setelah itu, apalagi dari cabang iman dari keyakinan dan niat, yaitu bersabar. Apabila kita selalu bersabar dari segala amarah, menjauhi segala amarah, insya Allah akan selalu menyempurnakan iman kita. Selanjutnya yaitu cabang dari iman lisan. Apa saja yang termasuk dari cabang dari iman lisan? Yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Selanjutnya yaitu mempelajari ilmu. Setelah kita mempelajari ilmu, hendaklah kita mengajarkannya kepada orang sekitar, yang dimana insya Allah dapat menyempurnakan iman kita. Yang terakhir itu cabang iman amalan. Apa saja yang termasuk dari cabang iman amalan individu? Yang pertama yaitu mensucikan diri secara lahir maupun hukum. Bagaimana caranya? Termasuk menjauhi perkara-perkara najis. Setelah itu apalagi? Kita menutup aurat, menjalankan sholat wajib dan sunnah, berpuasa wajib dan sunnah, umroh dan haji apabila kita mampu. Dan yang paling mudah untuk cabang iman amalan individu ialah menjawab salam. Apabila ada seorang yang mengucapkan salam, hendaklah kita menjawab salam. Implementasi ma'rifatullah bagi tenaga kesehatan. Cara nyata, cara mengamalkan bagaimana mengenal Allah bagi tenaga kesehatan seperti kita. Mengenal Allah dengan cara al-ihsanu, berbuat baik. Bagaimana kita bisa berbuat baik? Yang pertama, muraqabatullah, adanya pengawasan dari Allah. Rasakan bahwa setiap perilaku kita, setiap tindakan kita ada pengawasan dari Allah. Allah selalu mengawasi setiap gerakan kita. Saat kita merasakan adanya pengawasan dari Allah, akan timbul niat yang baik, ihsanun niyati, dan akan lenyap dengan sendirinya niat yang buruk. Lalu ihsanullah, niat yang baik itu akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Al-ihsanu, berbuat baik dengan niat tulus. Niat yang tulus akan mewujudkan kerja yang rapi.
kerja yang rapi, kerja yang maksimal akan membuahkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang kita inginkan. Dari implementasi niat yang tulus, menghasilkan kerja yang rapi, mewujudkan hasil yang baik, lalu akan muncul kecintaan dari Allah. Saat kita beriman kepada Allah, yakinlah kecintaan dari Allah akan turun pada kita. Saat kita yakin kita akan berbuat baik dan percaya pada Allah, pasti datang rasa cinta itu. Saat Allah cinta hambanya, apapun yang akan kita lakukan, insya Allah rasanya nikmat. Saat Allah menunjukkan rasa cintanya pada kita hambanya, insya Allah pahala kita mengalir, ajr minallah, pahala dari Allah SWT. Kita capek, kita lelah, kita berkutat dengan banyak masyarakat yang sakit, masyarakat yang mengeluhkan gejalanya untuk kita sembuhkan. Insya Allah kita diberi pertolongan, diberi kuat, diberi sabar jika kita mengimplementasikan iman pada Allah SWT. Selanjutnya, dalil-dalil tentang iman. Yang pertama, iman kepada Allah terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 2 dengan arti yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah akan gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat iman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sebagian sifat mereka yang menyandang predikat mukmin sejati disebutkan di sini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yang mantap keimanannya adalah mereka yang apabila disebut nama Allah dengan sifat-sifat keagungan Allah dan kemuliaannya, gemetar hatinya. Yang kedua, ialah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Terdapat pada surah 50 ayat 16-18. Yang ketiga ialah iman kepada kitab-kitab Allah. Terdapat pada surah 2 ayat 2 dan surah 20 ayat 1-3. Dan yang keempat ialah iman kepada nabi dan rasul Allah. Terdapat pada surah 33 ayat 40. Yang kelima ialah iman kepada hari akhir. Terdapat pada surah 3 ayat 185. Yang terakhir ialah iman kepada takdir. Terdapat pada surah 22 ayat 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih contoh-contoh dari iman itu. Tapi saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh iman di bidang pekerjaan sebagai seorang tenaga medis. Seorang tenaga medis tentunya banyak mendapatkan cobaan. Salah satunya saat berbeda pendapat dengan keluarga pasien. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah bersabar dan menahan amarah. Pastinya sebagai seorang tenaga medis tentunya tahu apa yang terbaik buat pasien, tetapi belum tentu dapat diterima oleh keluarga dari pasiennya. Contoh selanjutnya yaitu sebagai seorang tenaga medis tentunya mempunyai jadwal yang sangat padat. Maka dari itu kita harus memenuhi salah satu iman, yakni iman kepada Allah dengan cara mendirikan sholat. Sibuk apapun dalam membantu orang lain, mengatasi kesehatan dan kesembuhannya, maka jangan lupa untuk menerapkan dan mendirikan sholat tepat waktu, dan tak lupa selalu memohon doa agar diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai seorang tenaga medis. Cukup sampai di sini penyampaian materi iman dari kami. Semoga kita semua diberi syafaat dan sehat lahir batin. Dan juga semoga apa yang kami sampaikan dapat diterapkan dengan baik, mengingat tidak ada manusia yang sempurna. Hanya ada manusia yang mau berusaha menjadi lebih baik dan menyempurnakan apa yang kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.